Seorang pemuda menganiaya seorang penjual gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena tak terima sang adik dianiaya oleh korban. Peristiwa pembacokan terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku yang memakai kaos putih tiba-tiba menyerang korban yang memakai jaket hitam secara membabi buta. Bahkan korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi warga desa Kelakah langsung dimakamkan usai menjalani otopsi. Sementara pelaku berinisial NA warga desa Wonoayu langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tidak terima adiknya dianiaya korban sehingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 7 tahanan yang kabur dari rutan Polres Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. 7 tahanan tersebut kabur pada 31 Januari lalu ditembak saat ditangkap. CCTV merekam detik-detik saat tahanan di rutan Polres Parigi Mutong melarikan diri. Para tahanan ini kabur saat polisi yang tugas jaga membuka kunci tahanan kemudian ditabrak tahanan dan mereka kabur. Itu gimana bisa kabur ya? Kurang dari 21 jam berhasil menangkap mereka. Kabitumas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono mengatakan ke-7 tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan tahanan kasus pencurian dan narkoba. 7 tahanan yang melarikan diri, 6 diantaranya terlibat kasus narkoba dan 1 perkara tindak pidana umum. Alhamdulillah, upaya pencarian dilakukan Polres Parimo kurang dari 1 kali 24 jam. Ke-7 tahanan tersebut berhasil diamankan kembali. Para tahanan yang kabur ini kini ditahan setelah mendapat timah panas dari polisi. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Baik, kita informasi selanjutnya bisa di mana Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Siep alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo. Okoni Siep alias Nixon merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Yalimo, komplotan Aske Babel. Siep ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini, Satgas Damai Kartes juga mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK Cina 2000P beserta 2 buah magazin berisi 46 butir amunisi tajam. Senjata dan amunisi ini sebelumnya dilaporkan dibawa lari oleh Aske Babel dari Polres Yalimo pada Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Okoni Siep diduga kuat terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 orang warga pada 5 November 2024 di Jalan Transwamena, Jayapura. Satgas Damai Kartens telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia.
Setelah penangkapan Okoni Siep, aparat kini memburu keberadaan Aske Mabel dan kelompoknya yang diperkirakan masih bersembunyi di Yalimo. Dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 2 orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak 2 oknum anggota Polrestabes Semarang. Dan setelah diperiksa Propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Dua anggota polisi bersama seorang warga sipil hendak dikeroyok warga usai memeras 2 orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Telaga Mas, Semarang, Jawa Tengah. Korban yang tak memiliki uang sebesar 2,5 juta rupiah yang diminta para pelaku kemudian meminta diantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang. Usai menyerahkan uang, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa kedua anggota polisi untuk keluar dari mobil. Korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berdua di dalam mobil. Ya, kemudian petugas anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Saat ini Kapolrestabes Semarang menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan serta melanggar kode etik Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Naga dan Arlis Nadi, dan bisa keterangan antara warga mewarnai antri untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dan dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru nih yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Tanya tuh ke wartawan, tanya tuh. Tolong. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada apa-apa. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut. Ya udah tuh masih ada tuh. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan, saya juga antri karena saya nangis tengok di kerjaan anak saya. Dia bilang capek loh laki-laki. Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrean warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya. Udah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Ya.
Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina. Dan sementara itu pemirsa, bagaimana stok LPG 3 kg di sejumlah daerah? Kita akan pantau bersama-sama. Ada dua rekan kami, yaitu rekan Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten, dan juga rekan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Namun kita ke Nunung terlebih dahulu. Mas Nunung, selamat pagi. Ini bagaimana di sana? Apakah sudah terjadi antrean untuk gas 3 kg? Mas Nunung. Ya, saat ini saya melaporkan di salah satu pangkalan gas LPG di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di mana antrian sudah tidak ada lagi di pangkalan gas ini, yang mana warga yang mengantri sejak pagi tadi sudah memburu gas dan kondisinya sekarang gasnya sudah habis di pangkalan ini, begitu. Oke, berarti untuk stok dari pangkalan gas yang tempat Anda melapor sudah habis. Kira-kira itu nanti akan di stok lagi, di reload lagi. Ini apakah ada informasinya supaya warga ini bisa mendapatkan gas 3 kg untuk rumah mereka? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pegawai yang ada di pangkalan gas ini. Dirinya menyatakan bila usai truk itu pengangkut gas datang dan truknya habis, lalu truk itu langsung menuju ke agen besar untuk mengangkut gas kembali, begitu. Oke, berarti warga ini tidak perlu menunggu berhari-hari begitu ya. Bisa jadi besok ini warga sudah bisa mendapatkan gas 3 kg begitu, Nunung? Ya, betul demikian. Dan untuk warga di Tangerang Selatan, khususnya Pondok Aren dan sekitarnya, dapat saya laporkan, bagi yang akan membeli gas LPG 3 kg, diharapkan untuk membawa fotokopi KTP ataupun identitas KTP resmi, di mana satu orang hanya dibatasi satu gas, begitu. Satu orang dibatasi hanya satu gas. Lantas untuk harganya sendiri apakah ada kenaikan atau justru memang sudah sesuai dengan pemerintah gitu untuk harganya sendiri? Ya, untuk di pangkalan gas ini mengikuti aturan pemerintah, di mana harga eceran tertinggi dijual seharga Rp19.000 untuk satu tabung gas LPG 3 kg, begitu. Rp19.000. Rp19.000 ya? Satu tabung ya, Mas Nunung? Oke, Ya, lantas untuk stoknya sendiri di pangkalan tempat Anda melapor ini, mereka menjual berapa ratus atau berapa puluh tabung gas? Ya, tadi saya sempat berbicara dengan salah satu pegawainya. Tadi itu gas yang dijual sekitar 200 tabung gas. 200 tabung gas habis dalam satu hari karena masyarakat ini panik ya, tidak mendapatkan gas 3 kg di pengecer. Baik, terima kasih Nunung Purnomo. Ini melaporkan langsung dari Tangerang Selatan. Kita ke Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Ervan. Apakah masih ada antrian di sana terkait dengan kelangkaan gas LPG yang 3 kg ini langka? Ya, selamat pagi Togi dan juga Lista. Dapat diinformasikan beberapa hari terakhir masyarakat Kota Bandung kesulitan untuk mendapatkan tabung gas melon atau LPG 3 kg di seluruh pangkalan yang ada di Kota Bandung. Dan hal ini menyebabkan antrian panjang di beberapa pangkalan yang ada di Kota Bandung. Dan dapat diperlihatkan juga pemirsa bahwa banyak masyarakat yang sudah mengantri untuk hanya mendapatkan gas 3 kg di pangkalan, tepatnya di kawasan Jalan Emong, Kota Bandung. Dan saat ini sudah ada pengiriman dari agen gas resmi ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Bandung. Dan khusus di pangkalan ini sendiri menyediakan sebanyak 50 tabung gas dan ada pembatasan untuk pembelian bagi masyarakat yang mendapatkan tabung gas 3 kg seperti satu orang satu tabung gas. Meski demikian, hal tersebut tidak dipatok oleh warga. Banyak warga juga yang membawa 2 tabung gas sekaligus ke pangkalan ini. Dan dari pantauan kami di lapangan sendiri, untuk saat ini banyak masyarakat yang memburu tabung gas dengan menggunakan kendaraan motor, bahkan menggunakan kendaraan mobil untuk berkeliling hanya untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Bandung. Demikian, Togi dan juga Alista. Evan, terkait dengan ini ya, untuk mendapatkan gas 3 gram gas LPG, apa yang menjadi ini mungkin diperlukan untuk warga harus membawa?
dari pantauan kami di lapangan, warga tidak harus membawa KTP, namun hanya membawa tabung gas untuk membeli tabung gas di pangkalan. Dan usai kebijakan pemerintah per 1 Februari 2025 kemarin, setelah pemerintah melarang pengecer untuk menjual tabung gas 3 kg, banyak pangkalan-pangkalan di Kota Bandung diserbu oleh warga hanya untuk mendapatkan gas melon demi kebutuhan sehari-hari. Demikian, Togi. Ervan, terkait dengan warga ini mengantri, mulai dari jam berapa mereka mengantri untuk mendapatkan gas LPG? Ya, dari pantauan kami di lapangan dapat diperlihatkan pemirsa sudah ada belasan warga yang mengantri hanya untuk mendapatkan gas melon. Dan mengantri ini sudah berlangsung dari pukul 7 pagi tadi, dan warga rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas 3 kg. Dan saat ini pukul 10, agen resmi gas LPG sudah datang untuk mengirimkan tabung gas LPG 3 kg ke setiap pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Bandung. Demikian, Togi. Irfan, terkait dengan stok untuk warga, apakah masih madai? Apakah mereka harus menunggu dulu 1 atau 2 hari untuk mendapatkan gas tersebut? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pemilik pangkalan atau penjual gas LPG 3 kg, dalam sehari penjual bisa menyetok 50 tabung gas, dan dalam 1 jam untuk 50 tabung gas tersebut sudah ludes terjual, diserbu oleh masyarakat yang ingin mendapatkan tabung gas 3 kg. Togi. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nunung Purnomo melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Ini masih mengenai kelangkaan gas 3 kg. Ini puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Ya, warga menilai peraturan baru dari pemerintah menyulitkan mereka mendapatkan tabung gas melon. Beginilah antrean panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah, yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru Bu dari pemerintah Bu. Ini Ibu setuju nggak sih Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Dengan ada di eceran kita kosong antarkannya apa? Waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah tapi kan ngantrinya kayak gini makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain Bu Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah kayak gini. Pak Prabowo tolong dengar kami. Kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami. Bagaimana gitu loh. Ya kan? Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Tapi kan sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Dan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon mendesak pemerintah agar mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon karena menyulitkan masyarakat. Yang belum ambil. Ya udah tuh masih ada dulu. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan saya juga antri, anak saya nangis, tengok nih kecil anak saya. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol.
Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan, apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan, ya pasti langka. Karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur ini diwarnai kericuhan. Ya, upaya pembongkaran dilakukan karena warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Pembongkaran puluhan warung kopi di area Stadion Gelora Bangkalan diwarnai kericuhan antar pedagang. Emak-emak pedagang saling ejek dengan pemilik warung kopi di tempat tersebut. Ampun. Kedua pihak saling tuding sebagai penyebab masalah, sehingga akhirnya warung kopi dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran ini pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain dikawal petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, upaya pembongkaran di area Stadion Gelora Bangkalan ini juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu. Sebelumnya berbagai keluhan masyarakat sudah lama terdengar terkait keberadaan warung kopi di lokasi ini yang sering menjadi sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat. Banyak ditemukan penjualan miras, peredaran narkoba, serta adanya prostitusi terselubung saat malam hari bagi para pengunjung warung kopi. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini.
dan pasti lebih besar. Pak Kiai, berdasarkan informasi tempat ini digunakan untuk apa aja Pak Kiai? Sampai ada semuanya ada di sini. Kita yang punya informasi, jadi minuman kerasnya ada, perempuan mesumnya ada, bahkan narkobanya juga ada. Kemarin aja kejadian pembacokan kan di sini. Dari sini terjadi pembacokan. Upaya pembongkaran ini sendiri dilakukan pihak Pemkab Bangkalan usai mereka mendapat desakan dari banyak tokoh masyarakat setempat karena sebagian besar warung kopi ini dinilai sudah dijadikan tempat berbagai aktivitas maksiat. Pemirsa, diduga akibat hilang kendali, sebuah mobil sport ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan dan pot besar di pinggir Jalan Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, pengemudi yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah mobil sedan sport rusak parah pada bagian depannya usai menabrak tiang lampu di Jalan Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat as roda bagian kanan patah dan sementara tiang lampu penerangan jalan ambruk. Menurut saksi, mobil yang melaju dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Sudirman ini diduga mengalami masalah pada sistem gas yang terkunci hingga hilang kendali. Mobil baru bisa berhenti setelah menabrak tiang dan pot besar yang berada di pinggir jalan. Akibat insiden ini pengemudi terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Terbalik, udah dari semuanya. Langsung pas itu kan, karena saya ngeliat kiri kanan kosong, itu gas dikit, langsung ngeselip aja. Oh, kecepatan mungkin 40. Karena kan baru dari sini, itu putar balik, ya itu kan nggak terlalu jarak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan petugas langsung mengevakuasi mobil ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bisa penyidikan pagar laut terus dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bareskrim telah memeriksa sejumlah pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah Provinsi Banten, serta Kementerian ATR BPN. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri berencana menggelar perkara kasus pagar laut pada hari ini. Gelar perkara dilakukan usai penyidik Bareskrim periksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui keberadaan pagar laut. Pihak yang diperiksa antara lain masyarakat pemohon hak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal BPN RI, Kepala dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta beberapa kasih di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Tak hanya diperiksa, penyidik di Tipidum Bareskrim Polri juga menerima sertifikat warkah sebanyak 263. Yang akan mengatasnamakan dalam proses penyelidikan ini kami sudah saat ini proses pemeriksaan dan kami sudah menerima penyerahan berkas berupa warkah penerbitan sertifikat dari Kantor Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas yang saat ini diserahkan kepada Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tindak lanjut proses kami saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara. Kemungkinan gelar perkara akan kami laksanakan besok. Sementara itu pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, Ombudsman menemukan kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah akibat pagar laut. Bahkan juga ditemukan unsur pidana. Keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten selain berdampak pada ekosistem laut, juga merugikan nelayan. Berdasarkan investigasi Ombudsman Banten sejak 19 Desember 2024, ditemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Selain itu, terdapat indikasi penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Koho Tangerang. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6
liter solar per hari, ya. Lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Investigasi Ombudsman juga menemukan unsur pidana atas pembangunan pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, menggunakan ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat yang diduga palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa ribuan tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah menuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tidak kunjung selesai. Sejak Senin pagi, Aliansi Honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi, karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran ini Mendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 67 setelah diefisiensi menjadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diminta untuk diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%,
rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Ya, sementara itu Presiden Prabowo meminta kementerian lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun. Meski demikian, pemirsa, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Ya, pemirsa, kembali lagi di iNews Today bersama saya Arlis Tadi dan Togi Sinaga. Yes. Pemirsa, jersey laga tandang atau away timnas Indonesia ini resmi diluncurkan kemarin. Wow, belum tahu nih. Nah, sesi pemotretan jersey anyar tersebut pemirsa dilakukan di 3 negara berbeda dan melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Inilah jersey resmi timnas Indonesia untuk laga tandang atau away yang diluncurkan hari Senin. Dominan warna putih dengan aksen warna hitam dan abu-abu sebagai pembeda. Pada bagian abu-abu tampak jelas ornamen bunga Edelweiss, gunung, dan Garuda. 3 elemen yang mewakili tema besar Indonesia Pusaka. Dalam jersey away timnas Indonesia terbaru, latar dalam lambang perisai Garuda juga berwarna hitam. Sementara warna kaos kaki juga senada, dominan putih dengan aksen hitam dan abu-abu menyesuaikan masukan pemain. Sesi pemotretan untuk jersey away anyar timnas Indonesia melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Mulai dari Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Miss Hilgers, dan Sei Patinama. Pemotretan dilakukan di 3 negara berbeda. Ya, sementara itu Komisi 10 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Atas keputusan DPR itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam rapat bersama Menpora dan PSSI, Komisi 10 menyatakan 3 pemain yang dinaturalisasi adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens.
Pemberian naturalisasi ini dilakukan karena timnas Indonesia membutuhkan penyerang dan pemain bertahan. Oleh Romania diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ketika melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang. Juni 19 serta oportunis di depan. Enggak, oleh itu jangka pendek 2026. Nah, 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk klarifikasi. Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini ada naturalisasi siapa lagi? Pastinya kita akan menunggu bagaimana tim diaspora bersama PSSI melakukan tahun sekali. Waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi round 3 ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus, mempunyai kualitas tambahan yang lebih bagus, dan tentunya kita bisa mendapatkan poin lah di setiap pertandingan. Jairo Ridwan.